Lo ngerasa kayak NPC atau non-player karakter itu karena lo emang gak punya kontrol atas karakter lo sendiri. Capek gak sih? Cuma jadi pelengkap di story Instagram orang lain? Padahal, nah ini kan hidup lo sendiri. Gue bakal belak-belakan ya. Alasan lo ngerasa kayak NPC atau non-player karakter itu karena lo emang gak punya kontrol atas karakter lo sendiri. Lo tuh cuma figuran di film orang lain yang bahkan gak bakal masuk kredit title. Bayangin deh, lo bangun tidur, buka HP, terus langsung nyemplung ke ritme hidup orang lain. Lo sibuk bereaksi sama story mereka, lo dengerin drama mereka, dan lo capek-capek berusaha fit in di lingkungan yang sebenarnya, nggak peduli-peduli amat sama growth lo. Di dunia psikologi, kondisi ini sering disebut sebagai external locus of control. Jadi, lo ngerasa hidup lo disetir sama faktor luar, entah itu bacotan temen, tren yang lagi viral, atau ekspektasi kolot orang tua lo. Masalahnya, kalau lo terus-terusan nunggu instruksi atau validasi orang lain buat gerak, ya lo selamanya bakal jadi aset di map mereka doang. Lo nggak punya quest sendiri, lo cuma pelengkap biar dunia mereka kelihatan rame. Sakit kan? Tapi tenang, rasa sakit itu tanda kalau otak lo mulai sadar ada yang salah. Hari ini, di Logika Otak, gue nggak bakal kasih motivasi sampah yang cuma bikin lo seneng sesaat. Gue bakal bongkar gimana cara lo ambil alih joystick hidup lo, ngeriset sistem berpikir lo yang pasif, dan mulai bangun main character energy yang sesungguhnya. Berhenti jadi figuran, karena ini saatnya lo nulis skenario lo sendiri. Mari kita bedah logikanya. Lo harus paham satu hal, lo jadi NPC itu bukan karena nasib, bukan karena kutukan, apalagi cuma karena lo lagi kurang beruntung. Jadi, lo jadi NPC itu murni karena pilihan lo sendiri. Tiap kali lo bilang terserah pas disuruh milih sesuatu, nah di situ lo lagi nyerahin joystick hidup lo ke tangan orang lain. Serius, lo cuma jadi penumpang di mobil yang disetir orang lain. Dan parahnya, lo nggak tahu mereka mau bawa lo kemana. Coba deh, lo jujur sama diri sendiri. Berapa banyak tren sampah yang lo ikutin cuma biar nggak dibilang nggak asik sama circle lo? Lo maksa dengerin musik yang sebenarnya nggak masuk di kuping lo. Lo pakai outfit yang bikin lo nggak nyaman cuma demi validasi dari orang-orang yang sebenarnya nggak peduli sama lo. Lo itu cuma jadi background noise, suara berisik di belakang yang gunanya cuma buat ngeramein suasana doang. Nah, sadar nggak? Seharian ini lo ngapain? Lo sibuk scroll IG atau LinkedIn cuma buat tepuk tangan atas pencapaian orang lain. Lo rajin banget ngetik congrats ke temen lo yang dapat kerjaan bagus. Lo royal banget ngasih like ke konten orang yang lagi keliling dunia. Serius, lo jadi penonton yang baik banget. Sementara panggung lo sendiri kosong, gelap, dan berdebu. Lo nggak punya prinsip, makanya lo gampang banget kebawa arus. Lo kayak daun kering yang terbang kemana aja angin niup, nggak punya arah, nggak punya tujuan. Tapi, kenapa otak lo nyaman banget di posisi ini? Secara psikologi, jadi NPC itu emang survival mechanism yang paling gampang. Kan otak kita emang didesain buat nyari jalan paling aman, alias path of least resistance. Jadi pemeran utama itu capek men. Lo harus berani ambil keputusan, lo harus siap gagal, lo harus siap dihujat, dan yang paling berat, lo harus tanggung jawab penuh sama setiap pilihan lo. Jadi figuran itu emang enak. Kalau hidup lo berantakan, lo tinggal nyalahin keadaan, nyalahin pemerintah, atau nyalahin nasib. Lo nggak perlu mikir keras, karena lo cuma nunggu instruksi. Tapi masalahnya, di akhir cerita nanti, gak akan ada yang ingat nama lo. Lo cuma bakal jadi orang di kerumunan yang lewat sekilas pas kredit scene berjalan. Pertanyaannya, lo mau selamanya jadi penonton yang tepuk tangan buat kesuksesan orang lain? Atau lo mau mulai nulis skenario lo sendiri, sesakit apapun prosesnya? Karena di sini, di Logika Otak, gua bakal paksa lo buat sadar kalau zona nyaman lo itu sebenarnya adalah kuburan buat potensi lo. Langkah pertama buat dapat main character energy itu simpel, tapi berat. Berhenti jadi yes man. Lo sadar nggak? Selama ini lo tuh sering banget bilang iya, padahal hati lo sebenarnya teriak enggak. Nah, lo maksain datang ke tongkrongan yang sebenarnya bikin lo bosen. Atau lo iyain permintaan temen yang jelas-jelas manfaatin lo, cuma karena lo takut dianggap nggak asik atau takut nggak diajak lagi pas mereka party. Bro, dengerin gue.
itu adalah mentalitas figuran kelas 3. Jadi gini, di dalam sebuah film, NPC itu nggak punya agenda sendiri. Mereka cuma ada buat menuhin kebutuhan karakter utama doang. Kalau lo selalu bilang iya ke orang lain, secara nggak sadar, lo lagi bilang tidak ke diri lo sendiri. Lo lagi numpuk kebencian ke diri lo sendiri karena lo nggak cukup berani buat ngebelain kepentingan lo. Secara psikologi, ada hal menarik tentang value atau nilai diri. Kan orang yang terlalu gampang didapetin, terlalu gampang disuruh, dan selalu ada kapanpun dibutuhkan, justru bakal kehilangan respek di mata orang lain. Kenapa? Ya karena lo dianggap nggak punya prinsip dan nggak punya boundaries. Lo itu kayak vending machine, selalu tersedia, murah, dan gampang diprediksi. Sebaliknya, orang yang berani nolak itu nunjukin kalau dia punya kendali penuh atas hidupnya. Mereka punya scarcity value. Nah, mulai detik ini, belajar buat say no tanpa perlu jelasin alasan panjang lebar seolah-olah lo lagi sidang skripsi atau lagi minta izin ke bokapnya Fab. Lo nggak perlu minta maaf karena lo mementingkan diri lo sendiri. Enggak, gua nggak bisa. Atau, gua lagi ada urusan lain. Titik. Lo nggak berutan penjelasan apapun ke siapapun soal gimana lo gunain waktu lo. Secara sarkastis, inget ya, lo itu bukan pelayan publik yang tugasnya bikin semua orang happy. Kalau lo terus-terusan jadi orang yang asik buat orang lain, tapi nyiksa diri sendiri, lo bakal selamanya kejebak di peran NPC, yang namanya pun gak bakal diingat pas kredit scene berjalan. Main character itu tahu kapan harus bilang enggak, karena dia tahu apa yang benar-benar berharga buat dia. Nah sekarang, coba deh lo tanya ke diri lo sendiri, apa sih main quest lo tahun ini? Secara sarkastis, kalau jawaban lo cuma, ya ngejalanin hidup aja, atau malah nggak tahu, ya jangan komplain kalau lo cuma jadi figuran di cerita orang lain. Main karakter itu nggak bakal pernah spawn di dunia tanpa tujuan yang jelas. Mereka selalu punya misi utama yang harus dikejar. Sementara NPC, ya cuma berdiri di pojokan, nungguin instruksi, atau sekedar ngeramein suasana doang. Jadi, lo perlu milih satu fokus besar yang jadi prioritas utama lo. Entah itu ngebangun karir, mastering satu skill baru yang bikin value lo di pasar naik, atau ngebentuk badan lo di gym sampai lo sendiri bangga pas lagi ngaca. Secara psikologis, pas lo punya main quest, otak lo bakal otomatis ngaktifin selective attention. Lo bakal jadi orang yang sibuk luar biasa buat ngejar target itu. Hasilnya, lo nggak bakal punya waktu lagi buat kepo sama drama circle lo yang nggak guna, atau pusing mikirin bacotan orang yang sebenarnya nggak ngaruh ke hidup lo. Investasi ke diri sendiri itu satu-satunya cara buat ningkatin level stat lo di dunia nyata. Ingat ya, di dunia ini nggak ada yang namanya cheat codes. Kalau lo mau naik level, lo harus kumpulin XP lewat kerja keras dan disiplin. Pas stat lo, baik itu finansial, fisik, maupun skill udah di atas rata-rata, lo bakal sadar kalau dunia pelan-pelan mulai berputar di sekitar lo. Lo bukan lagi sekadar pelengkap, tapi lo adalah penggerak cerita. Jadi, berhenti jadi penonton di hidup lo sendiri. Tentukan misi lo sekarang atau selamanya lo cuma bakal jadi pengisi background di hidup orang lain. Sekarang, jujur aja sama gue. Berapa jam waktu yang lo habisin dalam sehari cuma buat ngeliatin layar? Nah, lo bangun tidur, hal pertama yang lo cari itu HP. Lo buka sosmed, terus scrolling ngeliatin orang pamer lifestyle, pamer pencapaian, sampai pamer hubungan yang kelihatannya sempurna banget. Kan tanpa lo sadari, lo udah terjebak di dalam consumer trap. Jadi gini, masalahnya itu otak lo butuh yang namanya winning sensation. Tapi pas lo cuma jadi penonton, otak lo dapat asupan dopamin murah tanpa perlu usaha apa-apa. Lo ngerasa puas cuma dengan ngeliat keberhasilan orang lain, sementara hidup lo sendiri jalan di tempat. Tiap detik yang lo habisin buat scrolling konten mereka, lo sebenarnya lagi kerja bakti buat kesuksesan orang itu. Lo nyumbang view, lo nyumbang engagement, dan lo bikin algoritma mereka makin naik. Sedangkan narasi hidup lo kosong, nggak ada plot development sama sekali. Gue mau lo sadar, di titik ini, lo cuma jadi pengisi statistik di analytics orang lain. Kalau lo cuma penonton di barisan paling belakang yang bahkan nggak kelihatan mukanya. Berhenti nunggu momen yang pas atau nunggu hidayah dari konten motivasi buat mulai gerak. Kurangi konsumsi, mulai eksekusi. Dunia nggak bakal ngasih lo medali cuma karena lo tahu semua update terbaru tentang hidup influencer favorit lo. Nah, mulai tulis cerita lo sendiri. Ambil keputusan yang punya risiko,
Keluar dari zona nyaman yang sebenarnya bikin lo mati pelan-pelan. Lo harus berhenti nunggu validasi berupa like atau komentar dari orang asing di internet. Karena validasi terbaik, itu datangnya dari progres nyata yang lo buat di dunia asli. Berhenti jadi penonton, mulai jadi kreator buat hidup lo sendiri. Kalau nggak sekarang, lo mau nunggu sampai kapan lagi buat jadi pemeran utama? Ingat ya, dunia ini tuh panggung yang luas banget. Tapi dengerin gue baik-baik, nggak akan ada orang yang bakal naruh lo jadi pemeran utama kalau lo sendiri masih nyaman duduk manis di bangku penonton cuma buat tepuk tangan doang ngeliatin kesuksesan orang lain. Nah, NPC itu bukan takdir ya, itu mindset. Dan kabar baiknya, itu bukan status permanen. Ya, tapi ya semua balik lagi ke diri lo. Jadi mulai hari ini, lo harus mutusin, lo yang pegang kendali atas hidup lo, atau lo bakal selamanya jadi figuran gak bernama yang bakal dilupain gitu aja pas kredit scene mulai jalan. Lagian, dunia tuh gak butuh satu lagi orang yang cuma bisa ikut arus atau sekadar jadi pelengkap di cerita orang hebat. Dunia butuh orang yang berani nulis skripnya sendiri, yang berani ambil resiko dan berani gagal buat sesuatu yang emang berharga. Pilihan sekarang ada di tangan lo. Mau tetap jadi figuran yang cuma muncul sekilas, atau mulai ambil alih kamera dan jadi tokoh utama yang lo banggakan? Jangan sampai lo nyesel pas sadar kalau waktu lo habis cuma buat nontonin hidup orang lain dari balik layar HP doang. Nah, kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo, langsung aja tulis di kolom komentar, "Gue bukan NPC." Tunjukin kalau lo emang siap buat berubah. Dan jangan lupa, subscribe ke Logika Otak biar lo nggak makin ketinggalan dan mental lo makin kuat buat ngelewatin tantangan hidup. Gue tunggu lo di video selanjutnya. Cabut dulu.